PowerPoint atau slide sepertinya sudah menjadi bahan ajar yang nggak bisa lepas dari kita para pendidik. Lalu bagaimana ya membuat slide presentasi kita bukan saja menarik tetapi efektif sebagai media pembelajaran? Video ini akan membahas 5 tips bagaimana kita membuat slide presentasi yang menarik dan efektif. Halo semuanya, salam jumpa kembali bersama saya Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Oleh karena itu, buat para pendidik yang baru gabung di channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, siapa tahu konten-konten kita dapat menginspirasi para pendidik sekalian menjadi makin transformatif. So, langsung aja nih ke 5 tips membuat slide presentasi yang menarik dan efektif. Tips yang pertama, buat kerangka atau sistematikanya terlebih dahulu. Sama seperti proses merencanakan pembelajaran atau membuat tulisan, kita perlu memiliki kerangka yang jelas. Berangkat dari apa yang menjadi tujuan pembelajaran, konten apa yang perlu disampaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, dan bagaimana men-scaffolding materi-materi tersebut sehingga mudah dimengerti dan sistematis. Misalnya, tujuan pembelajaran kita adalah mengajar anak untuk memilih sumber baca yang baik dan reliable. Maka, susunannya bisa menjadi, pertama, mengapa memilih sumber baca yang tepat itu penting. Kedua, 5 langkah memilih sumber baca yang reliable. Ketiga, contoh-contoh website yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam tugas sekolah. 4. Latihan memilih sumber baca yang tepat. 5. Kesimpulan. Nah, setelah kerangka ini jadi, kita bisa lanjut dengan mengisi bagian-bagiannya. Ingat, selalu buat kerangka terlebih dahulu di awal pembuatan materi ajar. Kedua, tulis kata kuncinya saja. Sesuai namanya, PowerPoint menekankan pada poinnya saja dan bukan sebagai tempat untuk memindahkan seluruh isi teks buku ke dalam slide. Terlalu banyak tulisan dalam presentasi justru membuat slide kita tidak terbaca atau tidak dibaca. Apalagi pada saat Anda menggunakan presentasi, Anda juga menjelaskannya secara verbal. Hal ini membuat fokus anak menjadi terbagi antara membaca slide Anda atau mendengarkan penjelasan Anda. Jadi pastikan tulis kata-kata kuncinya saja dan biarkan anak-anak mendengarkan penjelasannya dari Anda. Berikan juga waktu kepada anak-anak untuk membaca slide presentasi sebelum Anda jelaskan. Tips ketiga, gunakan banyak gambar. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar bahwa satu gambar dapat menceritakan 1000 kata. Menggunakan gambar atau diagram dapat menjelaskan konsep-konsep abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret dan mudah dipahami oleh anak. Contohnya, tentu saja sulit menjelaskan sistem pencernaan dalam kata-kata, tetapi dengan menggunakan gambar, semua menjadi lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, gunakan gambar-gambar bukan saja untuk menghias slide presentasi, tetapi untuk menjelaskan konsep yang sedang Anda ajarkan. Selain itu, menggunakan gambar-gambar realis, misalnya kondisi perang pada saat menjelaskan tentang sejarah, dapat menyentuh emosi anak lebih baik daripada sekedar kata-kata saja. Pada saat gambar dapat menyentuh emosi anak, tentu saja pembelajaran menjadi makin bermakna. Tips keempat, gunakan font dan ukuran font yang dapat dibaca dengan baik. Pastikan pada saat Anda memilih font, bukan saja Anda melihat estetikanya, tetapi kemudahannya untuk dibaca. Anda juga bisa bermain dengan bold atau highlight untuk menggarisbawahi kata-kata kunci yang penting. Pastikan juga slide tidak terlalu penuh dan tetap nyaman untuk dibaca. Ukuran font PPT yang saya gunakan paling kecil biasanya 18. Makin besar ruangan kelas saya, maka makin besar ukuran font yang harus saya gunakan. Saya biasanya juga memastikan paling sedikit 30% dari slide saya adalah area atau space yang kosong, sehingga tulisan ataupun gambar dapat lebih nyaman untuk dibaca.
Tips yang kelima, gunakan animasi yang tepat. Seringkali kita sering menggunakan berbagai macam animasi dan transisi agar slide presentasi kita lebih menarik. Namun, animasi dan transisi yang berlebihan justru dapat mengganggu pembaca. Oleh karena itu, pastikan pemilihan animasi dan transisi memang membuat slide Anda makin efektif. Anda bisa menggunakan animasi untuk mengeluarkan teks secara berkala agar murid di kelas dapat mengikuti penjelasan Anda dengan lebih baik. Animasi untuk masuk dan keluar teks sebaiknya pilih yang sederhana saja, kecuali Anda memang memiliki maksud menggunakan animasi tersebut. Kata kuncinya adalah intensional dalam memilih apa yang Anda akan letakkan di slide presentasi Anda. Semoga tips tadi berguna buat para pendidik sekalian membuat slide presentasi yang menarik dan efektif. Bukan saja efektif sebagai media pembelajaran, semoga slide Bapak Ibu guru sekalian dapat menjadi contoh presentasi yang baik untuk murid-murid di kelasnya. Buat teman-teman yang merasa video ini berguna, please like, komen, dan share video ini ke pendidik lainnya. Bersama-sama kita bangun pendidikan di negeri ini. Subscribe juga agar nggak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Selamat mengajar dan selamat membuat slide presentasi yang menarik dan efektif.